Ketika kamu merasa paling patah, itu bukan karena semesta meninggalkanmu, tapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema 1111, kamu jiwa terpilih yang sangat disayang oleh semesta. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika angka 1111 muncul berulang kali dalam hidupmu, itu bukan sekadar angka biasa yang kebetulan muncul di saat-saat tertentu. Lebih dari itu, angka tersebut sebenarnya adalah sinyal dari semesta. Sebuah pesan spiritual yang menunjukkan bahwa kamu sedang memasuki sebuah fase transisi penting dalam perjalanan hidupmu. Setiap kali angka tersebut muncul, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di persimpangan jalan, di mana segala luka yang pernah kamu rasakan, segala kebingungan yang menyelimuti pikiranmu, dan setiap ketakutan yang selama ini membelenggu hatimu, semuanya sedang diarahkan dan diarahkan ulang untuk membentuk dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri yang pernah ada. Jadi, angkanya bukan sekadar angka, melainkan sebuah panggilan dari alam semesta agar kamu menyadari bahwa setiap proses yang sedang kamu alami adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ini adalah sinyal bahwa kamu sedang dibimbing menuju pencerahan dan pertumbuhan pribadi yang luar biasa, yang akan membawamu ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita menatap kartu pertama dalam tarot, yaitu Three of Swords, kita akan mengingat bahwa kamu memang pernah mengalami masa-masa tersulit, di mana hatimu terasa remuk dan hancur berkeping-keping. Rasanya seperti sebuah luka yang begitu dalam, yang tidak mudah sembuh, bahkan mungkin tak pernah benar-benar hilang. Luka itu masih membekas, menyisakan rasa sakit yang kadang muncul saat kamu merasa sendiri dan lelah berjuang. Seperti seseorang yang menusuk jantungmu tanpa peringatan, tiba-tiba dan kejam, membuatmu merasa dunia seakan berhenti berputar dan semuanya menjadi gelap gulita. Dalam keadaan seperti itu, kamu terpaksa melangkah maju, meskipun hatimu tertinggal di belakang, merasa terluka dan terjatuh. Tapi dari luka yang sama itulah, muncul kekuatan baru yang membentuk dirimu menjadi sosok Queen of Swords, seorang wanita yang tidak lagi bisa dibohongi oleh ilusi dan kepalsuan. Kamu menjadi lebih tajam, lebih peka terhadap kebohongan dan permainan orang lain. Dan yang terpenting, kamu belajar untuk berkata cukup ketika sesuatu tidak lagi sehat untuk dirimu. Kamu mulai memisahkan apa yang benar-benar kamu butuhkan dari apa yang hanya melemahkanmu. Dan dari situlah kekuatan dan keberanianmu muncul, membuatmu menjadi pribadi yang lebih tegas dan berkeyakinan. Namun, meskipun sudah mulai menemukan kekuatan, kamu masih berada dalam energi Two of Swords, yang menggambarkan keadaan dilema dan ketidakpastian. Kamu merasa terjebak dalam situasi di mana kamu tidak tahu harus percaya pada harapan yang muncul, atau justru bersiap menerima kenyataan pahit bahwa semuanya telah berakhir dan tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dalam kondisi seperti ini, mungkin kamu merasa bingung, ragu, dan tidak yakin jalan mana yang harus dipilih. Tapi ingatlah, semesta tidak akan membiarkanmu tinggal dalam keadaan keraguan dan ketidakpastian terlalu lama. Karena hadirnya Ace of Swords adalah pertanda bahwa pencerahan dan kejelasan akan datang padamu. Akan ada momen aha yang akan membuat semua teka-teki dan keraguan selama ini akhirnya tersusun rapi dan jelas. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar tulus mencintai dan mendukungmu, siapa yang hanya muncul saat mereka membutuhkan manfaat dari keberadaanmu, dan siapa yang selama ini diam-diam memperhatikanmu dari kejauhan. Kejelasan ini akan membantumu memutuskan langkah yang paling tepat dan membuatmu merasa lebih yakin akan jalan yang harus diambil. Di saat yang sama, munculnya Ace of Pentacles menawarkan sebuah peluang baru, sebuah pintu menuju awal yang segar dan penuh harapan. Pintu ini melambangkan rezeki, stabilitas, dan kesempatan emas yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Tapi, pintu ini tidak akan terbuka begitu saja sebelum kamu benar-benar berani melepaskan masa lalu yang sudah tidak lagi sejalan dengan perjalananmu saat ini, sebagaimana digambarkan oleh Eight of Cups. Meninggalkan sesuatu yang dulu begitu kamu perjuangkan, yang pernah menjadi bagian dari hidupmu,
bukanlah tanda bahwa kamu kalah, melainkan bukti bahwa kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari rasa takut akan kehilangan. Kamu menyadari bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kamu harus berani melepas apa yang sudah tidak lagi menumbuhkan jiwamu dan memperkuatmu. Melalui tindakan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu dan keberanianmu untuk melangkah ke depan. Ketika kamu mulai berjalan menjauh dari apa yang tidak lagi sefrekuensi dan tidak lagi memberi manfaat, semesta mempercepat jalannya takdir. Kehadiran Eight of Wands menunjukkan bahwa akan ada perubahan cepat dan mendadak, komunikasi yang datang tanpa diduga, bahkan pergerakan yang selama ini kamu tunggu-tunggu akhirnya akan muncul. Ini bisa berupa kabar baik, peluang baru, atau peristiwa penting yang akan membawamu ke langkah berikutnya. Tapi di tengah semua perubahan dan kemajuan ini, kamu juga perlu belajar menjaga keseimbangan sebagaimana pesan dari Two of Pentacles. Jangan sampai emosimu terlalu menguasai dan membuatmu kehilangan fokus, karena perubahan yang besar ini harus dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang stabil. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menggagalkan proses yang sedang berjalan, karena kamu sudah berada di jalur yang benar dan setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu ke arah yang lebih baik. Selain itu, Page of Swords menunjukkan bahwa ada seseorang, mungkin dari masa lalu atau bahkan sosok baru, yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Mereka penasaran, tertarik, dan ingin tahu lebih banyak tentangmu, tetapi mereka belum berani untuk melangkah dan mengungkapkan perasaan mereka. Kamu sendiri, meskipun tampak kuat dan mandiri di luar, sebenarnya masih menyimpan luka penolakan dan rasa kecewa yang berasal dari energi Five of Pentacles. Perasaan tertinggal dan merasa sendiri mungkin pernah menyelimuti hati kecilmu, tapi percayalah, kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan atau sendirian. Kamu hanya sedang dialihkan dari tempat yang tidak lagi mampu menumbuhkan dan memperkuat jiwamu. Semesta sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik, dan di balik semua itu, kamu sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus dan mencintai dirimu apa adanya. Saat ini, kamu mungkin merasa terjebak dalam posisi Eight of Swords, di mana pikiran dan ketakutanmu sendiri membelenggu langkahmu. Kamu merasa terikat dan tidak berdaya, seolah-olah rantai ketakutan dan keraguan yang mengelilingimu sangat kuat dan sulit untuk diputus. Tapi sebenarnya, rantai itu tidaklah sekuat yang kamu bayangkan. Pedang-pedang yang mengelilingimu itu tidak pernah benar-benar menutup jalan keluarmu. Mereka hanyalah ilusi yang dibuat oleh pikiranmu sendiri. Sebenarnya, kamu bisa keluar dari situ kapan saja kamu memilih untuk melangkah dan melepaskan semua keraguan itu. Kamu hanya perlu menyadari bahwa kekuatan dan keberanian untuk melangkah telah ada di dalam dirimu sendiri, dan yang kamu perlukan hanyalah satu langkah kecil untuk memulai proses pembebasan dari ketakutan dan keraguan yang selama ini mengikatmu. Pada akhirnya, ketika kamu sudah melewati semua tantangan dan ujian tersebut, kamu akan berdiri seperti sosok dalam Nine of Wands. Walaupun terluka dan lelah, kamu tetap berdiri teguh dan tidak menyerah. Kamu percaya bahwa meskipun dunia pernah melukaimu dan pengalaman-pengalaman pahit pernah menghancurkan hatimu, kamu tetap layak mendapatkan cinta yang sehat, kebahagiaan yang utuh, dan kehidupan yang sesuai dengan impianmu. Kamu tidak lemah karena pernah menangis, dan kamu tidak gagal karena sesuatu yang kamu harapkan tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, kamu sedang dalam proses pembentukan melalui luka, keraguan, dan ujian-ujian kehidupan, agar ketika takdirmu akhirnya tiba, kamu sudah siap menyambutnya dengan hati yang penuh kekuatan dan keberanian. Kamu adalah pribadi yang telah melewati api dan air, dan melalui semua itu, kamu telah menemukan kekuatan sejati yang membuatmu mampu berdiri kokoh dan siap membuka lembaran baru. Ingatlah, angka 1111 yang muncul berulang kali tidak muncul secara kebetulan di hidupmu. Itu adalah panggilan ilahi yang mengingatkan bahwa kamu tidak salah dalam memilih jalan. Kamu hanya sedang dibentuk dan dipersiapkan agar takdir besar yang telah dirancang untukmu benar-benar layak dan pantas kamu miliki. Jadi, percayalah pada proses ini, karena setiap langkah, setiap luka, dan setiap kebingungan yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan dan kebahagiaan sejati yang sudah menantimu di ujung sana.
Siapa sebenarnya sosok yang diam-diam menyimpan kekaguman dan perhatian padamu, namun belum berani mengungkapkan perasaannya karena merasa bahwa dirimu terlalu kuat, terlalu mandiri, dan sulit untuk didekati? Sosok yang kadang hanya diam memperhatikan, menyimak setiap langkahmu dan merasakan kekaguman yang dalam terhadap kekuatanmu, tetapi merasa bahwa dirinya mungkin tidak cukup layak atau berani untuk masuk ke dalam duniamu yang tampak begitu kokoh dan penuh kendali. Ketika kamu mulai bangkit dari luka-luka yang pernah membekas, memilih untuk membangun kembali dirimu dengan penuh ketegasan, logika yang jernih, dan kontrol atas emosi sesuai dengan energi Queen of Swords tanpa sadar, ada seseorang yang mengamati proses transformasi itu dari kejauhan. Dia bukan sekadar pengamat pasif, melainkan seseorang yang terpikat oleh kekuatanmu dan merasa kagum, sekaligus ragu, apakah dirinya mampu masuk ke dalam hidup seseorang yang tampaknya begitu kuat dan mandiri seperti dirimu. Kartu King of Swords muncul sebagai gambaran dari sosok ini. Dia adalah orang yang memiliki kedewasaan berpikir yang tinggi, sangat rasional, dan cenderung menahan perasaan agar tidak terlihat terlalu emosional atau terbuka. Dia adalah tipe orang yang lebih suka mengamati dari kejauhan, menganalisis situasi, dan menunggu saat yang tepat untuk berbicara atau bertindak. Kata-katanya selalu terukur dan penuh makna, namun seringkali dia menunda-nunda untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, karena merasa bahwa itu harus dilakukan dengan cara yang tepat dan penuh pertimbangan. Mungkin dia pernah berada di dekatmu, mendengar cerita-ceritamu, menyaksikan cara kamu bertahan dan melangkah maju meskipun banyak rintangan, dan secara diam-diam merasa kagum terhadap keteguhan dan keberanianmu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Selain itu, kehadiran King of Pentacles menguatkan gambaran bahwa sosok ini juga adalah seseorang yang sangat stabil dalam hal keuangan dan kehidupan profesional. Dia adalah orang yang telah mencapai pencapaian tertentu, memiliki tanggung jawab besar, dan merasa bangga terhadap posisinya saat ini. Dia bukan orang sembarangan. Dia memiliki fondasi yang kokoh, dan rasa bangga terhadap pencapaian tersebut membuatnya merasa bahwa dirinya harus benar-benar layak dan cukup aman secara emosional serta finansial sebelum memutuskan untuk mendekat. Karena baginya, hubungan yang serius adalah sesuatu yang harus dibangun dengan dasar yang kuat dan penuh ketulusan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dirinya harus benar-benar yakin bahwa dia mampu dan pantas untuk masuk ke dalam kehidupanmu yang tampak begitu mandiri dan penuh kendali. Di balik semua kekaguman diam-diam ini, ada lagi satu kartu yang menambah lapisan misteri dan kedalaman pada gambaran ini, Six of Cups. Kartu ini mengungkapkan bahwa sosok yang diam-diam menyimpan perasaan itu bukanlah orang asing yang baru dikenal, melainkan seseorang dari masa lalumu. Bisa jadi teman lama, orang yang pernah dekat denganmu, atau bahkan seseorang yang dulu pernah kamu abaikan karena saat itu kamu belum siap untuk membuka hati. Kenangan tentang dia mungkin terlihat sepele, seperti tawa yang pernah kalian bagikan bersama, cerita-cerita yang pernah kalian saling tukar, atau momen-momen kecil yang terasa biasa saja waktu itu. Tetapi dalam diam, kenangan itu tetap hidup dalam pikirannya, dan dia sering mengingat-ingat bagaimana kamu menampilkan kekuatan dan kelembutan sekaligus, bagaimana kamu membela orang lain, dan bahkan bagaimana kamu menutup diri saat sedang rapuh dan membutuhkan dukungan. Sekarang, setelah kamu benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan percaya diri, sosok ini justru merasa semakin ragu dan bingung. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah aku masih punya tempat di hati dan hidupmu sekarang? Apakah aku masih mampu menjadi bagian dari perjalananmu? Atau justru aku harus melepaskan dan membiarkan kamu melangkah sendiri? Perasaan ini memperlihatkan bahwa meskipun dia terpikat dan kagum, dia juga merasa takut dan ragu untuk mengganggu ketenangan dan kekuatan yang telah kamu bangun. Dia khawatir bahwa kehadirannya mungkin akan mengganggu prosesmu untuk tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Dan dia pun takut bahwa perasaannya tidak akan cukup kuat untuk menembus pertahananmu yang kokoh dan penuh kendali. Begitulah gambaran tentang sosok yang diam-diam memperhatikan dan mengagumi dari kejauhan sambil berjuang melawan keraguannya sendiri. Mereka mungkin tampak sebagai bayangan, tapi kehadiran mereka tetap ada, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya jika memang saatnya nanti tiba, atau mungkin mereka akan tetap di sana sebagai kekaguman yang tak terucapkan,
sebagai bagian dari kisah yang tak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.